Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kata Santri. Guys, buat kalian yang mau mondok atau baru masuk pesantren, pasti ada rasa deg-degan ya. Jauh dari orang tua, gak bisa bebas main HP, harus mandiri, dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang mungkin jauh beda sama kehidupan sebelumnya. Jujur aja nih ya, banyak santri baru yang di awal merasa gak betah di pesantren. Ada yang kangen rumah, ada yang kesulitan beradaptasi, dan ada juga yang merasa tertekan karena aturan yang ketat. Tapi tenang, semua itu wajar banget kok. Nah, supaya kalian tetap semangat dan gak pikiran buat kabur dari pondok, di video kali ini kita bakal bahas 5 tips agar betah di pondok pesantren, khusus buat Gen Z yang mungkin masih terbiasa dengan kehidupan modern dan serba digital. Bismillah, yuk langsung aja kita mulai. Tips pertama, ubah mindset, niatkan karena Allah. Hal pertama yang paling penting adalah mindset atau cara berpikir kalian tentang mondok. Kalau dari awal kalian sudah berpikir bahwa pesantren itu membosankan, penuh aturan, dan jauh dari kesenangan, pasti kalian bakal makin sulit beradaptasi. Tapi coba deh, ubah mindset. Ingat bahwa tujuan kalian mondok itu untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri pada Allah. Banyak banget orang yang pengen mondok, tapi nggak punya kesempatan. Jadi, kalau kalian sudah diberi kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Ketika kalian niat mondok karena Allah, hati kalian akan lebih ikhlas. Setiap tantangan yang dihadapi, seperti bangun subuh lebih awal, hafalannya banyak, atau nggak boleh pegang HP, akan terasa lebih ringan karena kalian sadar bahwa ini semua adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, setiap kali kalian merasa nggak betah, coba ingat lagi alasan kenapa kalian mondok. Kalau perlu, tulis niat kalian di buku dan baca ulang ketika mulai merasa lelah. Tips yang kedua, cari teman yang suportif dan positif. Salah satu kunci agar betah di pondok adalah punya teman yang asik. Di awal-awal, kalian mungkin merasa canggung karena semua orang masih asing. Tapi jangan khawatir, semua santri baru juga pasti merasakan hal yang sama. Jangan ragu untuk mulai menyapa teman sekamar atau teman satu kelas. Semakin banyak teman yang kalian punya, semakin seru juga kehidupan di pesantren. Kalian bisa saling bantu, berbagi cerita, dan bahkan bercanda bareng untuk menghilangkan rasa bosan. Tapi hati-hati juga dalam memilih teman. Jangan sampai kalian justru berteman dengan orang-orang yang sering mengeluh atau suka melanggar aturan. Teman yang baik adalah yang bisa saling mendukung dalam belajar, mengingatkan dalam ibadah, dan tetap bisa diajak seru-seruan dengan cara yang positif. Nah, kalau kalian merasa kesepian, coba deh ikut kegiatan pondok yang bisa bikin kalian lebih cepat dapat teman, seperti organisasi santri, ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial lainnya. Tips nomor 3, nikmati setiap proses, jangan dibawa stres. Di pesantren, pasti ada banyak perbedaan dibandingkan dengan kehidupan di rumah. Mulai dari jadwal yang padat, makanan yang sederhana, hingga kamar tidur yang harus berbagi dengan banyak orang. Kalau kalian terus membandingkan kehidupan di pondok dengan di rumah, kalian pasti bakal merasa berat menjalaninya. Kuncinya adalah nikmati setiap prosesnya. Anggap ini sebagai pengalaman baru yang akan bikin kalian lebih kuat dan mandiri. Misalnya, kalau kalian gak suka makanannya, jangan langsung mengeluh. Coba pikirkan bahwa makanan ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Kalau kalian merasa capek dengan jadwal yang padat, ingat bahwa ini adalah bagian dari latihan disiplin yang akan bermanfaat di masa depan. Yang penting, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau merasa lelah atau stres, ambil waktu sebentar buat istirahat atau ngobrol sama teman-teman biar lebih santai. Jadi, fokus pada hal-hal positif yang kalian dapatkan di pondok. Jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tips nomor 4, buat rutinitas yang bikin nyaman. Meskipun jadwal di pesantren sudah ditentukan, kalian tetap bisa bikin rutinitas kecil yang bisa bikin hari-hari kalian lebih menyenangkan. Misalnya nih, setiap pagi setelah subuh, luangkan waktu 5 hingga 10 menit buat merenung dan menyusun target harian. Sebelum tidur, baca buku atau tulis jurnal kecil tentang hal-hal yang kalian syukuri hari ini. Sisihkan waktu untuk olahraga ringan biar tubuh tetap sehat dan gak gampang sakit. Cari hobi baru yang bisa dilakukan di pondok, seperti menulis, menggambar, atau belajar pidato. Dengan membuat rutinitas yang nyaman, kalian akan lebih mudah menikmati kehidupan di pondok tanpa merasa jenuh. Jadi, jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru yang bisa bikin kalian lebih semangat menjalani hari di pondok. Tips nomor 5, ingat bahwa rasa tidak betah itu sementara. Banyak santri baru yang di awal merasa ingin pulang, tapi setelah beberapa bulan justru malah betah dan gak mau keluar dari pesantren. Kenapa? Karena perasaan tidak betah itu sebenarnya hanya sementara.
Di minggu-minggu pertama, wajar banget kalau kalian merasa asing, kangen rumah, atau merasa nggak nyaman. Tapi semakin lama, kalian akan terbiasa menemukan tempat-tempat yang cocok dan akhirnya merasa nyaman dengan rutinitas pesantren. Jadi, kalau di awal merasa berat, jangan langsung menyerah. Coba deh bersabar dulu dan beri waktu pada diri sendiri untuk beradaptasi. Insya Allah, lama-kelamaan kalian akan merasakan bahwa pondok itu menyenangkan dan penuh berkah. Jadi, jangan mengambil keputusan untuk keluar pondok saat sedang emosi atau merasa tidak betah. Tunggu dulu beberapa bulan sampai kalian benar-benar bisa menyesuaikan diri. Jadi, buat kalian yang baru masuk pesantren atau masih merasa nggak betah, ingatlah bahwa semua itu butuh proses. Ubah mindset, cari teman yang suportif, nikmati setiap proses, buat rutinitas yang nyaman, dan ingat bahwa rasa tidak betah itu hanya sementara. Pesantren bukan tempat yang mengekang, tapi tempat yang bisa membentuk kalian jadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih dekat dengan Allah. Jadi, jangan buru-buru menyerah. Kalau kalian punya pengalaman menarik atau tantangan selama mondok, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.